Yang itu ada dulu. Aku tentang ada sudah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum kita memulai, kita yel dulu ya. Sebelum nanti kita baca doa setelah ini, kita yel dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Silesu Asri. Ayo tangannya diangkat lagi ya. Suaranya kuatkan biar kita tidak lesu ya. Kita semangat belajar hari ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, tepuk tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Ibu PPKN ya. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan dipimpin oleh temannya, Sringur. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita lanjutkan ya. Anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ada ya? Apa keterangannya? Sambil. Teman kita ya, Nur ya, Iya. sama Herlinda ya. Tapi Ibu lihat nih, tidak ada yang ini ya, nanti Ibu absen dulu. Yang sudah Ibu panggil namanya angkat tangan ya. Sri Purwasi, Hadir, Bu. Ernawati, Hadir, Bu. Asri Wijayanti, Hadir, Bu. Rizky Anita Rani, Hadir, Bu. iya, Selinggur, Hadir, Bu. iya, Nur, Sambil. ya sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Jadi Amin. semua selanjutnya bisa masuk lagi ya, bergabung bersama kita. Susanti, Hadir, Bu. iya, Hairani Zulaika, iya. Herlinda, Sambil. sama ya, sakit juga. Baldatun Toiba, Hadir, Bu. iya. Lia Ferdianti, Hadir, Bu. Naya Amelia, Hadir, Bu. iya. Jadi dua ya yang tidak masuk hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita memulai materi pelajaran, kita biar semangat lagi. Selain lihat, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu Garuda Pancasila, silakan dipimpin oleh Yaya Rani. Anak-anak diminta untuk berdiri ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
menjaga ya kesehatan kita, ya mewaspadai adanya COVID-19 ini ya. Jadi kita berjarak, belajarnya sudah duduk agak jarak, lagi ya 1 meter ya. Pakai masker, kemanapun tetap pakai masker ya, jangan dibuka kecuali makan baru dibuka ya. Jadi tetap semangat, jangan tegang, jangan terlalu tegang. Kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sambil ibu menyiapkan slide. Kalian siapkan bukunya dan alat tulisnya. Di PowerPoint-nya itu ada judul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya ya, mengenai hukum. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat apa itu pengertian hukum? Ya, silakan. Hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, benar ya. Ada lagi yang lain? Ya, Bang Datun. Sistem aturan negara yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Iya, sistem yang dibuat oleh negara untuk mengatur masyarakat. Nah, ya. Jadi temannya sudah ingat semua, kalian juga masih ingat. Nah, sekarang apa itu sifat-sifat hukum? Sifat-sifat dari hukum, ya. Minggu lalu ya apa? Bersifat tegas. Sifatnya tegas. Ada lagi? Ya. Memaksa, ya, memaksa semua warga negara untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat, ya. Ada lagi? Memaksa. Kedua apa? Mengatur, terus menimbulkan sanksi hukum yang tegas, katanya tadi ya. Jadi sanksi hukum itu adalah sifatnya tegas. Arti tegas di situ apa? Masih ingat nggak? Ayo. Yang masih ingat tegas di situ maksudnya apa? Ayo Sri, ayo. Sanksi norma bersifat tegas dan nyata karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-perundangan dan ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Iya, jadi maksudnya itu nyata, ya. Tegas itu nyata. Hukum itu ada sanksinya, nyata sanksinya. Misalkan di penjara 10 tahun. Ya nyata, benar ada. Jadi hukum itu sifatnya apa tadi kita ulangi? 1, memaksa. 2, Tegas. menimbulkan sanksi hukum yang tegas. Dan yang ketiga mengikat, ya, mengikat seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ya. Dibuka di modulnya juga, diperhatikan, dicatat bila ada yang perlu ya. Di modul itu sudah ada. Ya, jadi slide-nya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis ya peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan ya hasil analisis dari peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional sesuai dengan UUD 1945. Nah, jadi itu. Jadi anak-anak sudah mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diperhatikan lagi slide-nya. Di situ ada pengertian. Pengertian dari hubungan internasional. Coba nih nanti kepada Adia nih kita tanya jawab ya. Hadiahnya nggak seberapa, tapi jangan nilainya ya. Nih, saya kan cewek semua, sering pakai masker, jadi nggak ada apa ini namanya? Korektor hijau. Ya, nah itu kan di dalam bukunya. Nanti kalau dapat hadiah ini bisa pakai ya. Nih, yang bisa menjawab
dari hubungan internasional? Ya. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Ada yang lain? Bagus jawaban Sri ya, sudah bagus. Ada lagi yang bisa melengkapi lagi, yang lebih maksudnya itu lebih terjurus ya. Hubungan internasional itu apa? Secara singkat aja. Saya Bu. Badatun, ayo. Hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan yang bersifat global, ya. Global itu artinya apa? Menyeluruh, ya. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, Asri. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Iya, ini paling tepat sekali ya. Jawaban tadi udah benar, tapi Asri paling tepat. Ya, jadi Asri Ibu kasih ya dia. Nanti kita tanya jawab lagi ya, masih banyak ya. Masih ada 100 pages ya, kasih Bu. Ya, nih Asri ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan dinilai, ini mungkin nggak tahu, harganya mungkin 1000 ya. Tetapi rewardnya itu bisa membuat semangat kita semua. Ya. Jadi hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh negara dengan negara atau bangsa, tadi hubungan antar bangsa, bisa juga individu dengan individu, ya. Kita lanjutkan, selanjutnya materinya mengenai pentingnya hubungan internasional. Nah, siapa yang bisa menjelaskan pentingnya hubungan internasional itu? Untuk apa sih negara kita melakukan hubungan internasional dengan negara lain? Ya, ada faktor-faktornya juga anak-anak ya. Faktor intern dan faktor eksternal. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain? Ayo. Faktor internal dan eksternalnya, siapa yang bisa? Ayo yang lain. Nih, coba. Faktor ekstern dan faktor intern. Nah, ada yang bisa bantu temannya? Ayo, di modul yang ibu bagikan tadi. Hairani. Faktor internal yaitu kemungkinan kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga pengusaha oleh negara lain. Faktor internal yaitu sesuatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Nah, iya ya. Jadi itu faktor internalnya apa? Coba ulangi lagi. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Ya, yang kedua bahwa negara itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi membutuhkan negara lain. Ya, bisa dikasih contoh coba apa? Yang membuktikan bahwa negara kita, negara Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Apa? Kerjasama dengan negara lain. Kerjasama, adanya kerjasama negara Indonesia dengan negara lain. berupa kerjasama apa? Seperti bahan baku bara, Bahan tambang, ya apa lagi? Kerjasama dalam bidang apa lagi? Politik, apa lagi? Sosial, benar, apa lagi? Perdagangan, perekonomian. Jelas sekali kalau perekonomian ya anak-anak ya. Iya, kamu sekarang ini lagi banyak lihat nonton di live itu orang-orang jualan baju apa? Iya, baju online shop dari luar negeri. Iya, baju impor masuk ya ke dalam negara kita, negara Indonesia. Adanya pertukaran pelajar juga dalam bidang apa itu? Pendidikan. Nah, jadi banyak nggak mahasiswa yang belajar di negara lain? Banyak sekali. Dikasih beasiswa sama negara lain. Itu adanya kerjasama. Negara lain juga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di negara Indonesia. Ya. Nanti kalau kalian sudah kuliah lihat nanti ada di kampusnya itu ada yang rambutnya pirang ya, ada yang pakai apa namanya baju India itu sari ya. Nah iya kayak ibu kuliah dulu banyak sekali dan ada yang rambutnya kribo ya.
keriting hitam-hitam ya. Nah, itu dari dikenalkan nanti, oh ini ada mahasiswa kita datang dari negara Papua Nugini misalnya kayak itu ya. Nah, jadi negara kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Kita melakukan kerjasama. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya dilihat di bukunya. Nah, selain itu, negara kita juga punya politik luar negeri. Politik luar negeri apa? Yuk, ini kasih hadiah lagi. Politik luar negeri Indonesia itu politik apa namanya? Bebas aktif. Bebas aktif. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu politik luar negeri bebas aktif? Yang lain dulu. Jangan Sri terus, ya. Coba yang nih. Bisa. Ayo yang lain, jangan Sri mengeluh. Yang lain juga, jangan malu-malu ya. Ayo ada lagi politik luar negeri. Bebas aktif itu maksudnya apa? Bebas aktif. Ayo politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Ayo. Asri bisa? Tambah lagi nanti Asri. Sama warnanya. Ayo yang lain. Iya. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Iya, berarti negara Indonesia itu bebas menentukan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Jadi tidak memihak, ya. Jika ada satu negara yang mengalami satu masalah, itu hadiahnya ya. Semoga bermanfaat. Nih, ngerti ya? Politik luar negeri bebas aktif. Sekarang silakan dicatat dulu di bukunya ini. Ya, tadi udah dapat hadiah. Selain dapat hadiah juga dapat nilai juga. Ya, jadi yang menjawab ibu kasih nilai juga, nilai plusnya. Jadi jangan malu-malu ya. Yang lain salah benar nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama memperbaikinya. Silakan dicatat dulu poin-poinnya yang tadi. Sambil menyatat, sambil ibu catat ya poinnya ya di depannya. Jika sudah mencatat, anak-anak coba dilihat yang ibu tulis. Nih, ya.
Sudah kita lanjutkan ya. Sambil niatnya juga Bapak. Sarana hubungan internasional ya, selainnya juga. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, sambil menyebutkan, menuliskan juga ke depan. Sarana hubungan internasional. Sarana. Jadi tempat melakukan hubungan internasional itu apa aja? Sarananya melalui apa? Negara Indonesia melakukan hubungan internasional. Siapa yang bisa? Berdatun. Diplomasi, Bu. Diplomasi ya, tulis apa-apa saja di depan. Boleh waktunya. Mari lihat yang ditulis sama Baldatun. Yang pertama itu diplomasi ya. Yang kedua negosiasi. Yang ketiga lobby. Yang keempat ekonomi dan kekuatan militer. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu diplomasi? Ya, namanya siapa? Susanti. Apa Susanti diplomasi? Diplomasi adalah segala macam bentuk dari kegiatan untuk melakukan penentuan terhadap tujuan dengan cara menggunakan sebuah kemampuan dalam melakukan pencapaian dari tujuan yang ada. Iya, benar ya. Nah, selanjutnya negosiasi. Iya, selingkuh. Negosiasi merupakan suatu usaha negara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Tanpa melibatkan pihak ketiga, nego ya. Jadi dia melakukan suatu pertemuan dulu tanpa melibatkan pihak ketiga, artinya antara kedua belah pihak negara tersebut ya. Selanjutnya, apa itu lobby? Ayo. Siapa? Lobby adalah aktivitas komunikasi yang digunakan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pemimpin organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintah sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobby. Iya. Artinya apa lobby itu? Melobby artinya lobby. Di modulnya ada tadi Ibu kirimkan. Suatu kegiatan politik yang mempengaruhi suatu sama lain. Nah, iya, suatu kegiatan suatu negara yang bisa mempengaruhi negara lain. Selanjutnya, propaganda. Ya, Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. iya. Ada yang lain? Benar ya, sudah benar propaganda di situ. Temannya tadi bilang. Ada yang lain propaganda. Menjadi sarana hubungan internasional. Anak-anak dia pengertiannya itu melalui sarananya, sarana hubungan internasional itu. Ya, kaitkan dengan hubungan internasional. Apa itu propaganda? Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi suatu kegiatan itu mempengaruhi ya. Jadi negara itu melakukan suatu hubungan internasional dengan cara apa? Mempengaruhi negara lain untuk melakukan mau diajak kerjasama internasional. Selanjutnya, ekonomi. Sarana melalui bidang ekonomi ya, Bang? Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat disampaikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Ada yang lain yang lebih tepat lagi?
Ekonomi apa? Modulnya Ibu kasih tuh ya. Ada yang lain? Jadi negara itu melakukan hubungan internasional melalui perekonomian kayak bilang tadi sebelumnya, ya. Jadi melakukan adanya tukar jual beli barang, ya, ataupun perekonomian yang lain, saling meminjam uang, sampai kayak itu ya. Sering kan kita dengar. Nah selanjutnya dalam kekuatan militer. Nah sarananya kekuatan militer maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada yang bisa contoh misalkan apa? Menjadi suatu sarana hubungan internasional. Adanya apa? Militer itu saling membantu. Di negara Indonesia mengirimkan juga. Misalkan di suatu negara anggota PBB, ya, lagi ada konflik. Negara kita mengirimkan bantuan kekuatan militernya. Begitu pun juga negara lain mengirimkan kekuatan militernya untuk negara kita, ya. Jadi itu melalui sarana tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan peran dari Indonesia melalui organisasi internasional. Yang pertama organisasi apa nah? Yang pernah diikuti negara kita apa? PBB. PBB. Apa lagi? ASEAN. Terus gerakan non-blok. Nih, dilihat lagi ya. PBB kepanjangannya apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. ASEAN? Association of Southeast Asian Countries. Jadi ASEAN PBB itu mendunia, ya, United Nations namanya. Kalau ASEAN itu hanya khusus wilayah Asia Tenggara. Sedangkan kalau gerakan non-blok itu apa? Gerakan yang di Indonesia tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Jadi Indonesia itu netral. Ya, jadi itu beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Nah, PBB coba dibuka. PBB. Sudah ketemu? PBB, kalian lihat Indonesia dalam PBB itu apa saja sih perannya? Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran Indonesia, peran aktif Indonesia itu apa saja? Coba dikumpulkan dulu informasinya, dicatat dulu di bukunya, nanti baru Ibu tanya lagi ya. Silakan. Peran aktif Indonesia ya dalam PBB. Peran aktif Indonesia dalam PBB. Apa saja sih di dalam PBB Indonesia itu perannya itu apa? Apakah dia nggak punya peran, Bu? Anggota saja, tapi nggak ada perannya. Sama saya, kayak saya, kalau saya diskusi, saya hanya menjadi anggota, jadi peran, ya. Nah, jadi nggak bagus. Namanya peran itu pasti aktif dia. Di dalam PBB itu apa? Sudah ketemu? Coba satu, sebutkan perannya satu dulu. Ya, Sintur. Menteri Luar Negeri Indonesia
Malaysia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Iya, benar ya. Tepat sekali yang dijawab Ibu. Menteri Luar Negeri negara kita Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang pada tahun 1971. Berarti negara kita ikut berperan. Dia dalam hal itu negara kita sudah berperan sebagai Ketua Sidangnya yang nomor 1. Yang nomor 2 siapa yang bisa? Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan DK PBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Ya, tepat sekali ya. Jadi sudah pernah menjabat sebagai Dewan Keamanan tidak tetap. Nah, nomor 2 ini. Siapa lagi ayo yang belum bicara dari tadi? Siapa? Ya, yuk. Dengan mengirimkan kontingen Garuda untuk menjaga perdamaian ke wilayah konflik. Pengiriman kontingen Garuda yang dilakukan oleh Indonesia ke negara diantaranya ke Mesir. Nah, iya, jadi dia mengirimkan bantuan ya berupa militer tadi yang kata ibu tadi ke negara anggota PBB yang sedang konflik. Jadi perlu sekali ya. Jadi kalau nanti suatu saat kalian jadi TNI, siap-siap mau dikirim ke sana juga ya, ke negara yang ada konfliknya. Jadi TNI itu dia bersifat apa? Rela berkorbannya tinggi sekali ya. Nasionalisme dan patriotismenya. Jadi rela dikirim ke sana. Kalau sudah dikirim ke negara yang konflik, bisa jadi tidak balik lagi kan? Bisa jadi meninggal di sana. Jadi nggak mati syahid karena ya. Nah jadi itu. Ya yang selanjutnya ada lagi Kak? Peran Indonesia. Nanti dari juga yang disebut sama temannya. Ada lagi? Ya Pak Nasrul. Indonesia juga berhasil duduk sebagai salah satu Dewan HAM PBB mewakili negara Asia Pasifik periode 2020-2022. Iya, Dewan HAM, Hak Asasi Manusia ya. Indonesia juga aktif dalam Dewan HAM tadi kata Bang Datul. Jadi banyak sekali ya anak-anak peran Indonesia dalam PBB ya. Jadi kita itu kalau menjadi suatu organisasi, dalam organisasi kita harus ada perannya. Sama kayak anak-anak di sekolah, itu organisasi apa? OSIS. Nah, jangan numpang nama aja ya. Saya anggota OSIS. Kalau orang balik saya balik. Kalau ada ngumpul saya ngumpul. Ya, nggak belajar kayak itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, kalian juga harus punya perannya apa? Menduduki apa? Jabatan-jabatan yang ada dalam OSIS. Jadi bisa diandalkan. Jadi itu. Kalau tidak ada peran, kalau saya ikut organisasi internasional. Namanya kita ikut organisasi itu harus ada peran di dalamnya. Sama kayak negara Indonesia, ya, mengikuti 3 ini organisasi PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok itu ada saling menguntungkan, ya. Kalau nggak ada untungnya mungkin nggak akan ikut negara kita, benar nggak? Ya, sama kayak kamu, kalau nggak ada untungnya nggak akan ikut OSIS itu apa, ya, di sekolah. Mau ikut ekskul lain juga pasti ada keuntungannya masing-masing. Saling memberikan keuntungan, ya, saling membantu tadi. Nah, jadi itu. Ada lagi yang lain? Tadi 3 baru. Ada lain peran aktif Indonesia dalam PBB. Peran aktif Indonesia dalam PBB ada lagi? Yo, yang belum bicara? Ada lagi Kak? Jadi sudah mengetahui ya tadi peran-perannya nih. Siapa sih? Coba. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018. Nah, jadi Indonesia terpilih terus ya. Tadi Dewan Keamanan ya, militernya juga berarti Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh negara lain. Sama halnya kalau negara kita butuh negara lain yang dalam anggota PBB, mereka siap bantu. Ya. Jadi tidak ada ruginya negara kita itu dalam organisasi internasional PBB. Ya. Jadi anak-anak sudah mengerti semua ya peran aktif Indonesia dalam PBB. Ada yang ini yang belum dipahami? Nah, sudah tadi PBB kita lanjut ke ASEAN ya.
of Southeast Asian nation, ya. Jadi itu Asia Tenggara ini, ya. Organisasi internasional yang dilakukan oleh kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang yang tergabung dalam ASEAN berarti wilayah Asia Tenggara. Coba siapa yang tahu negara-negara anggota ASEAN selain negara kita, negara Indonesia? Ayo. Nah, ayo tadi tulis depan aja, biar teman-teman bisa melihat sekaligus mencatat. Tuh lihat ya, lihat teman yang menulis tuh. Nah, ya ada beberapa anggota ASEAN itu selain negara kita, negara Indonesia. Dilihat Indonesia yang enggak? Dilihat ya, kalau ada yang kurang atau ada yang bukan. Yang pertama negara Malaysia, ya, negara tetangga kita, sama-sama kawasan Asia Tenggara. Yang kedua Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Indonesia. Ada yang kurang? Dari 10 ini ada yang kurang nggak? Negara Indonesia yang pecah? Timor Leste. Nah, iya. Masuk nggak? Nggak masuk, Bu. Negara kawasan Asia Tenggara masuk nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Coba dicari lagi nih di Google-nya itu dibuka ya. Timor Leste masuk nggak dalam ASEAN? Ayo cari lagi. Nah ini negara kawasan Asia Tenggara semua ya. Nah kamu cari dulu Timor Leste itu masuk nggak dalam anggota ASEAN? Masuk. Kenapa masuk? Kapan gabungnya? 2011. Timor Leste jadi masuk ya. Nih, kamu nggak update ya? Udah pecah ya dari Indonesia ya? Iya, Bu. Nih, ya. Dia sudah tahu negara kita itu ada yang keluar wilayahnya ya, mendirikan negara baru yaitu negara Timor Leste, itu suatu negara juga. Nah, jadi dia masuk dalam anggota ASEAN pada tahun 2011. Ya. Nah, selanjutnya tadi sudah tahu negara anggotanya. Sekarang kita mengetahui juga apa itu perannya, sama kayak PBB tadi. Apa itu peran dari ASEAN? Ya, peran dari ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. Peran aktif negara Indonesia dalam ASEAN. Ini yang modulnya lagi.
Cari dulu ya peran aktif Indonesia dalam ASEAN. Ayo cari dulu informasinya. Kalau sudah, tanya lagi. Sudah dapat? Dapat. Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Apa perannya? Satu aja. Ayo, Sri. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya Indonesia. Satu tadi apa sih? Satu. Yang pertama aja. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Jadi dia menjadi tuan rumah, peran aktifnya ya. Selanjutnya apa lagi? Nomor 2. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi sesama wilayah negara itu saling mendamaikan ya, bukan hanya Indonesia, tapi ibu tanya tadi peran Indonesia, benar ya. Jadi turut aktif dalam perdamaian dunia, khususnya wilayah Asia Tenggara. Jadi kerjasama itu harus saling membantu juga, anak-anak ya. Jadi dari sini kita sudah bisa nangkep nggak? Oh, adanya hubungan internasional itu berarti adanya hubungan antara negara tersebut, ya, saling memanfaatkan. Benar nggak saling memanfaatkan? Benar, ya. Sama-sama memberikan suatu keuntungan, saling membantu, ya. Jadi keuntungannya banyak dia ikut dalam ASEAN ini. Yang ketiga apa? Peran aktif Indonesia. Mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN. Iya, mendukung gerakan nuklir tadi ya. Jadi banyak sekali. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan. Nah, ya. Mendukung ada lagi di dalam ASEAN itu adanya konferensi lagi disebut sebagai AFTA di situ. Nah, jadi itu. Jadi negara Indonesia sangat berperan dalam organisasi ASEAN. Selanjutnya ya, kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu gerakan non-blok nih tadi. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu gerakan non-blok yang diikuti oleh Indonesia? Apa? Apa gerakan non-blok itu? Gerakan apa sih gerakan non-blok itu? Dicari dulu informasinya, coba. Gerakan apa? Kok Indonesia bisa ikut dalam gerakan non-blok? Ya, kok bisa dikatakan non-blok? Nah, artinya apa? Non-blok itu apa artinya? Ada yang bisa? Merupakan suatu organisasi internasional yang terdiri dari semakin dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok daya luhur apapun. Iya, jadi di negara tersebut tergabung dalam gerakan non-blok negara yang tidak memihak, ya, antara blok barat dan blok timur. Jadi negara tersebut netral dia. Makanya mereka membentuk suatu gerakan yang namanya gerakan non-blok karena nggak mau ikut campur, ya. Adanya permasalahan antara blok barat dan blok timur. Nah, peran aktif Indonesia di dalam gerakan non-blok apa? Peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Coba dicari ya, sambil ibu menyiapkan video yang akan kita tonton untuk kegiatan diskusinya. Peran aktif Indonesia dalam non-blok dulu.
Coba apa? Memimpin gerakan non-blok. Setelah aktif terlibat merintis gerakan non-blok, Indonesia akhirnya berkesempatan memimpinnya. Kepemimpinan Indonesia dimulai dari tahun 1992 sampai 1995, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, ya jadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, negara Indonesia memimpin gerakan non-blok. Bagus sekali jawabannya. Ayo, yang lain apa lagi? Peran aktif Indonesia. Ada lagi yang lain? Bu. Mendukung kemerdekaan Palestina, meminta diskriminasi ras di Afrika Selatan diakhiri dengan menolak penggunaan senjata nuklir. Nah, ya jadi itu ya, dia mendukung Palestina, itu membantu. Sampai saat ini juga negara kita masih terus membantu, ya. Jadi banyak sekali kalau kalian sering nonton di televisi, ya, anak-anak ada juga kalian lihat di internet, ya. Keadaan di Palestina itu masih seperti itulah, ya. PBB juga ikut berperan aktif dalam membantu masyarakat yang ada di Palestina. Jadi itu. Sekarang Ibu minta membentuk kelompok, ya, 3 kelompok, masing-masing 3 anggotanya berjarak, ya, masih tetap kita jaga jarak karena masa pandemi ya. Kalian ada di Banyuasin, Ibu dari Palembang saja itu Pak Corona kan. Nah, jadi di kelompok aja 3, ya, 3 kelompok bisa 4, jadi 4 itu juga nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu berhadapan, jaga jarak ya. Di dalam kegiatan diskusi ini Ibu melakukan penilaian, jadi bukan kegiatan diskusi aja. Masing-masing kelompok mengutarakan pendapatnya sesuai dengan apa yang akan kita tayangkan dalam video. Ya, jadi setiap individu yang di sana juga, individu selalu aktif, ya. Jadi nanti saling memberikan masukan, komentar di dalam kegiatan kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah selesai diskusi kelompoknya, baru setiap kelompok nanti akan menyajikan hasil dari diskusinya tadi mengenai analisis video yang akan Ibu tayangkan, ya. Jadi penilaiannya ada, ya. Jadi setiap kelompok ketika diskusi Ibu akan melakukan penilaian. Butuh berapa lama melakukan diskusi? Nanti kita lihat dulu videonya. Ibu kasih waktu diskusi sekitar 15-20 menit. Baru nanti kita menyajikan, anak-anak menyajikan, ya. Jadi Ibu minta aktif dalam kegiatan diskusi karena Ibu memberikan suatu penilaian. Oke, kita nonton dulu videonya. Ini ada berita ya.
silakan berdiskusi, analisis mengenai tayangan video tadi. Video tadi juga dikirim ke grup WhatsApp masing-masing ya. Nah, silakan dipahami lagi apa sih analisisnya. Diskusi dikasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Jadi anak-anak mengutarakan apa pendapatnya masing-masing, kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan. Berarti kan perannya aja. Ini benar nggak sih? Keberhasilan, perlindungan, bidang ekonomi, membuat kesepakatan, kerjasama. Berapa tuh tulisan? Ya semuanya mungkin. Kalau kata-kata kan begini. Ini terus menjalankan interkoordinasi Indonesia dalam perdagangan dunia. Ya mungkin yang baca satu-satu. Mungkin yang nggak tahu baca itu tuh bisa mendengar. Kalau kita di papan Yang diimbas. Sudah ya, kita mulai masing-masing menyajikan ya hasil dari diskusinya. Jadi silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan, sebutkan nama-nama kelompoknya, menyajikan hasil dari diskusinya. Terus kelompok lain nanti menanggapi, memberikan tanggapan mengenai pendapat dari kelompok yang tampil. Ya, silakan dimulai dari kelompok yang sudah siap. Siapa yang sudah siap kelompoknya? Perwakilan kelompoknya maju di depan. Silakan kelompok yang sudah siap. Jangan ya, perkenalkan dulu nama-nama anggota kelompoknya. Bicaranya pelan aja ya, dengan suara yang besar. Keras ya, pelan-pelan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil analisis video yang sudah ditayangkan oleh Bu Anja. Kelompok saya ada saya sendiri, Sri Purwasi, dan ada Selinggur, Susanti, dan Errawati. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada video tersebut menjelaskan tentang adanya peran Indonesia, yaitu perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah berhasil menyelamatkan 144 WNI diselamatkan dari ancaman hukuman mati. Selain itu juga Indonesia berhasil
Ada juga Indonesia melakukan investasi baru pada Arab Saudi sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Mungkin itu saja diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sudah menyajikan dari hasil diskusinya. Silakan anak-anak, bagi yang mau berkomentar silakan komentar ya, memberikan tanggapan mengenai hasil dari diskusi kelompok 1. Dari kelompok asli ada tanggapan? Menurut kalian udah benar nggak? Apa ada tambahan lain dari kelompok yang sudah tampil? Ayo asli. Kelompok sana juga bisa ya, Bang Datun. Ayo, silakan asli. Tanggapan mengenai kelompok ini. Nah, iya dari kelompok berapa namanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Amelia dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan. Bagaimana dengan kejelasan konflik negara Palestina dengan negara Israel? Sekian, terima kasih. Silakan kelompok asli, ada mau ditanggapi atau mau bertanya silakan. Kelompok 1 tadi sambil mencari ya informasinya. Silakan Ayah nih, kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1. Bu, boleh tanya enggak, Bu? Tentang apa? Maaf, mau tanya sama pertanyaan yang tadi. Kan bagaimana konflik kejelasan negara Palestina dengan Israel? Maksudnya kejelasan konfliknya atau upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut? Upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Makasih. Kalau sudah ada jawabannya silakan langsung dijawab. Jam 7 menit. 1 jam 7 menit. 28. Nanti kalau digabungin sama yang pertama
pas yang cuci tangan juga kan. Cuci tangan itu 2 menitan, sama tadi yang pertama itu ada 2 menit. Ayo silakan, ada tanggapannya mengenai pertanyaan dari kelompok 2? Ayo baca. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Upaya Indonesia terhadap bagaimana konflik kejelasan negara Palestina dengan Israel. Indonesia membela Palestina bukan hanya karena Palestina saudara seiman Indonesia, tapi juga ikut berkaitan dengan tujuan negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ikut menjelaskan ketertiban dunia. Oleh sebab itu, Indonesia ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina demi mencapai salah satu tujuan tersebut. Bagaimana tanggapannya? Kelompok 3, Hairani, ada tanggapan dari jawabannya? Ayo silakan. Saya ingin bertanya, Indonesia membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat dalam sektor apa? Indonesia melakukan kesepakatan bisnis dalam sektor apa dengan Amerika? Gitu ya. Jadi jawabannya tadi sudah terima juga yang jawaban temannya tadi mengenai Palestina tadi ya. Nah sekarang ada pertanyaan baru dari kelompok 3. Kelompok ini juga nanti bisa menambahkan ya. Pertanyaan kelompok 3 tadi dicari juga jawabannya. Jadi bisa menambahkan juga. Jadi ada beberapa pendapat. Pertanyaannya dari kelompok 3 tadi. Setelah ini siap-siap kelompok 2 ya untuk menyajikan hasil analisis diskusinya. Kelompok sana bisa bantu menjawab. Kelompok 3 bisa bantu menjawab pertanyaan dari kelompoknya si Hairani dari kelompok 3. Kelompok 2 bisa menjawab, membantu. Ulang lagi coba, pertanyaannya apa? Sasar soalnya. Indonesia membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat dalam sektor apa? Bisnis apa? Dalam sektor apa? Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat.
Ya, silakan Rodatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membantu jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral termasuk di bidang perdagangan dan investasi. Sekian, terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Ya. Kelompok 1 sudah bisa menjawab. Apa sama aja dengan Rodatun? Sama aja ya, dengan sektor perdagangan tadi ya khususnya. Selanjutnya kita lihat hasil analisis yang akan disajikan oleh kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Balatun Thaibah, yaitu saya sendiri, ada Lia Ferdianti, Naya Amelia, dan Rizky Anikarani. Jadi dari video tersebut, di bawah kepemimpinan Menteri Retno Marsudi, Indonesia mengajak kerjasama dalam bidang ekonomi pada negara Korea Selatan, Inggris, dan Arab Saudi dengan cara ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan, dan mempertahankan ketertiban dunia lewat hubungan internasional. Namun, konflik Palestina dan Israel masih menjadi prioritas Indonesia yang sampai saat ini belum ada penyelesaian yang pasti. Dan kebijakan Indonesia sejak merdeka menganut yang namanya bebas aktif. Dengan aktifnya berbagai kejadian di luar negeri, kita berusaha tetap netral, tapi pada waktu yang sama tentu saja Indonesia memberikan kontribusinya menjadi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Adakah kelompok 1 tanggapan atau ulasannya dari kelompok 3 juga? Boleh, silakan. Ayo. Baiklah, saya di sini dari perwakilan kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Kelompok 1. lapor, Bu. Ulang dong, Bu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, dalam bentuk apakah kontribusi Indonesia dalam mewujudkan kedamaian dunia? Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 2 silakan siapkan dulu ya jawabannya sambil menunggu pertanyaan dari kelompok 3. Apakah kontribusi Indonesia dalam mewujudkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kontribusi Indonesia untuk perdamaian sudah banyak dilakukan. Salah satunya Perang Dingin. Ketika berbicara tentang Perang Dingin, kita berbicara tentang blok barat dan blok timur. Indonesia membuat kelompok negara yang memutuskan untuk tidak berpihak kepada blok barat maupun blok timur. Indonesia juga terlibat dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian. Hal-hal tersebut menjadi kontribusi yang nyata bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Jelas ya. Kita lanjutkan hasil analisis dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 tadi ya. Silakan kelompok 3. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sridayanti dan saya Zulaika dari kelompok 3. Di sini saya akan mengemukakan hasil analisis kelompok kami. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi sarana bagi Indonesia dalam berkontribusi untuk kedamaian dunia. Kebijakan bebas aktif bukan hanya pernyataan bahwa Indonesia berupaya untuk selalu netral, tetapi standpoint bahwa Indonesia juga aktif menentukan jalan kebijakan luar negeri. Berikut ini peran aktif Indonesia. Yang pertama, keberhasilan Indonesia dalam mendorong penyelesaian isu kemanusiaan warga etnik Rohingya di Myanmar. Yang kedua, dalam perlindungan luar negeri, pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan 144 warga Indonesia dari hukuman mati. Dalam bidang ekonomi, Indonesia berhasil membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat sebesar 20,25 miliar dolar, setara dengan 275 triliun. Kerjasama dengan Inggris 19,2 miliar dolar, setara dengan 258 triliun. Kerjasama dengan Korea Selatan 18 miliar dolar, setara dengan 244 triliun. Kemudian terdapat investasi baru dari Arab Saudi sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Dan yang terakhir, Indonesia berkomitmen atau bersikeras mendorong komunitas internasional agar menyelesaikan konflik di Palestina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau kelompok 3 menyajikan hasil analisis diskusinya. Adakah pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Untuk kelompok 3 silakan berdiri yang bertanya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 3. Dalam kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia terdapat unsur hubungan diplomatik. Apa saja hubungan itu? Sekian, terima kasih. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk
tidak? Silakan kelompok 3 dicari dulu ya informasi mengenai jawabannya. Kalau sudah silakan dijawab. Maksudnya hubungan diplomatik itu hubungan dalam bidang politik. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tujuan Indonesia membuat kesepakatan bisnis dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi? Terima kasih. Ya. Langsung dijawab. Kalau sudah ada jawabannya, ini bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 4 unsur-unsur hubungan diplomatik. 1. Hubungan antarbangsa. 2. Pertukaran misi diplomatik. 3. Kekebalan hukum atau hak eksteritorial. Dan terakhir, status pejabat diplomatik. Terima kasih. Bisa diterima jawabannya? Saya kelompok 2 juga. Saya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 dijawab. Nanti buat kesimpulan ya, kita masih diskusi kita akan kesimpulannya ya. Jatah di LKPD-nya juga. Nanti kumpulkan sama ibu ya. Masing-masing hasil diskusi kalian nanti kumpulkan di Kita dalam bidang ya. ekonomi. Nanti kumpulkan sama ibu. Udah habis macet. Buat kesimpulan masing-masing ya. Sama hasil diskusi tadi dibuat nanti dikumpulkan sama ibu untuk ibu lakukan penilaian. Udah bisa? Kelompok 2 bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Boleh pertanyaan kita. Apa tujuan Indonesia membuat kesepakatan bisnis dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi? Nah, ada tujuannya melakukan kesepakatan bisnis, artinya tujuan melakukan hubungan internasional itu melakukan kerjasama ya. Apa tujuan dari Indonesia tersebut? Secara umum aja. Bisa? Ayo, Sri. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk saling mempererat hubungan persahabatan, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara, dan juga saling melengkapi kebutuhan negara. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana jawabannya? Bisa diterima? Jelas, Bu. Jelas ya. Sekarang kita simpulkan masing-masing hasil dari analisis diskusi kita. Masing-masing kelompok mengutarakan kesimpulannya. Ayo. Dari kelompok 1 dulu. Kesimpulannya apa yang didapat? Secara umum aja. Bahwa Indonesia melakukan apa ya? Kesimpulannya secara umum aja, secara singkat aja. Langsung bicara aja. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 juga.
mewakili kelompok lain juga. Kesimpulannya apa? Dari kelompok lain, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Ada 3 kelompok, ayo. Jadi kesimpulannya adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia bertujuan untuk membuat hubungan kerjasama antar negara, menciptakan perdamaian dunia, mempererat hubungan suatu negara, dan membantu perekonomian negara. Nah, ya, benar sekali, tepat sekali jawabannya sudah mencakup semua ya. Tujuan dari dilakukannya hubungan atau kerjasama Indonesia dengan negara lain itu menciptakan perdamaian dunia. Ada untuk dalam bidang ekonomi, politik, bisa juga ya dalam bidang pendidikan. Nah, sudah kita diskusi, selesai kita diskusi, anak-anak silakan buka bukunya kembali. Ibu akan melakukan suatu evaluasi ya sebelum kita menutup dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada beberapa soal yang Ibu akan berikan. Silakan dibuat di bukunya, dijawab singkat saja atau kita kuis saja ya. Kuis saja, jadi singkat, jadi nggak perlu waktu. Ya, kuis saja ya. Yo, secara singkat, siapa yang tahu? Jangan lihat buku lagi ya. Secara singkat, apa yang kalian ketahui tentang hubungan internasional? Hubungan internasional itu apa? Secara singkat aja, Sri Purwasya. Jadi hubungan internasional adalah hubungan antar kerjasama antar negara dengan negara lain. Iya benar ya. Tepuk tangan dulu Sri ya. Secara singkat aja, organisasi internasional yang pernah diikuti oleh Indonesia apa saja dari materi pembelajaran kita? Angkat tangannya. Angkat tangannya ayo. Nah ini ayo, angkat tangannya. ASEAN, Ya, ASEAN, Lombok, sama PBB. Gerakan Lombok sama PBB. Cepat, tangannya ayo. Nah, ayo yang belum nih. Ya, selanjutnya sebutkan 5 negara anggota ASEAN. Ya, silakan. Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Iya, tepuk tangan ya. Kalau dikasih hadiah ya. Mau lagi? Mau lagi? Mau ya. Sekarang sebutkan apa saja sarana hubungan internasional. Iya, Hayani. Diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi, kekuatan, militer. Iya, benar tepat sekali hadiahnya ya. Ada lagi? Mau lagi? Masih lanjut? Masih lanjut. Iya, silakan. Sebutkan apa peran aktif Indonesia dalam PBB. Nih, ayo mikir. Peran aktif Indonesia satu aja dalam PBB apa aja? Satu aja. Ayo, tadi udah dibahas juga sama temen-temennya. Lumayan tuh emaknya di rumah. Ya, kayaknya dapat 20 sampai dapat 2. Untuk pacarnya pacar. Ya, adiknya. Peran aktif Indonesia dalam PBB satu aja. Indonesia apa perannya dalam PBB itu? Ayo, nanti kamu ya, ayo balakan. Memberikan bantuan militer kepada negara yang sedang konflik. Iya, benar. Ya. Indonesia yang memberikan bantuan militer pada negara yang sedang konflik. Contohnya tadi di video tadi apa Palestina tadi ya. Nah, jadi itu. Jadi anak-anak sudah nangkep semua nih. Apalagi ada hadiahnya, sangat semangat sekali ya. Yang belum dapat nanti pertemuan selanjutnya kita adakan kuis lagi ya di evaluasi penutup. Nah, sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Tujuannya untuk apa? Menciptakan perdamaian dunia, kemajuan dalam bidang tadi ekonomi, politik, ya, sosial dan budaya. Nah, sekarang anak-anak silakan kumpulkan hasil diskusinya di meja Ibu. Nanti Ibu akan melakukan penilaian. Kertasnya tadi yang Ibu kasih tadi silakan dikumpulkan.
kembali ke posisi tempat duduknya masing-masing. Masukkan bukunya, kita siap-siap mau pulang ya. Sambil diulang penilaian. Kelompok 3 ada. Di buku ya. Nih, kelompok 2 ya. Ya, sudah semua kesimpulan sudah kita buat, kita lakukan. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dipimpin doanya. Badatul. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ibu ucapkan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Jangan lupa dibaca-baca modulnya. Pertemuan selanjutnya kita mengenai hubungan diplomatik ya, negara Indonesia dengan negara lain. Dikerjakan juga tugas yang ada di LKPD-nya. Nanti minggu depan kita periksa. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.